Ada lagi? Ustadz, Afwan Ustadz, Ya. ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di bawah tidak bisa naik ke atas Ustadz karena terlalu penuh. Tadi info ke panitia. Pertanyaannya, apabila pendapatan istri lebih banyak dari suami, bagaimana hukum pendapatan istri? Apakah boleh untuk suami dan anak, dan bagaimana caranya supaya suami bisa ridho kepada istri yang berpendapatan lebih? Oke. Dan saya juga pernah melihat itu istrinya Pak Ustadz, memang Masya Allah cantiknya luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, Ya. Ya. Halal Bu ya, halal ya. Ya, silakan. lagi waktu mau pemilu, saya kan pernah menerima uang serangan fajar. Ya. Saya kan dipaksa katanya ini menolak rezeki. Akhirnya saya terima, tapi saya kasih dengan anak yatim. Apakah itu saya berdosa gitu Pak Ustadz? Ya, Bu, Terima kasih. kalau mau baik dan mendidik jangan diterima. Ini masalahnya ibu mau juga terima. Kalau dipaksa ndak mungkin dia mau tinju ibu, ndak mungkin. Ya. Saya ada agak ini sedikit Ustaz, karena sering sekali yang disampaikan itu bukan kesuksesan Nabi, bukan kesuksesan para sahabat. Selalu Nabi dalam keadaan lapar, sahabat-sahabat dalam keadaan merana. Apakah ini bukan yang dilakukan oleh Israiliyah supaya kelihatannya umat Islam itu jelek, tidak punya apa-apa? Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, begini Pak. Saya share saja foto saya Pak. Itu pakai mobil Tesla yang begini-begini. Saya dibully Pak. Ustadz pamer-pamer. Saya bilang jadi maumu Ustadz miskin? Ya? Tidak. Kenapa kita cerita ini? Untuk memberikan motivasi bahwa Nabi aja rusak, rumah tangganya banyak masalah, tapi tidak berarti tidak bahagia. Saya ingin kesankan Nabi itu dalam hidupnya penuh masalah Pak. Coba faktanya kan belum lahir sudah yatim, iya kan? Baru 2 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah. Beberapa kali mau dibunuh sama orang Yahudi. Karena terancam jiwanya, usia 4 tahun baru dibalikkan ke ibunya. Diambil sama ibunya. Ya, Siti Aminah. Usia 8 tahun, kata ibunya, kita pergi ke nak ke Yastrib. Tengok kuburan bapakmu. Pergilah ditengok. Balik di desa nama Afwa, meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Lari ke kakeknya. 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Diambil ke pamannya. 12 tahun sudah dagang. Dagangnya bukan pakai mobil. Onta dari Mekah ke Yastrib, ke Syam, Syria sekarang, enggak naik pesawat, ya. Kenapa? Kenapa diceritakan seperti ini? Karena di Indonesia Pak, lebih banyak orang susah daripada orang senang. Supaya kau susah, jangan kamu merasa kecil hati bahwa Nabi aja susah, tapi bahagia. Susah tidak identik dengan bahagia. Susah tidak identik dengan tidak bahagia. Nabi itu susah hidupnya tapi bahagia. Mana buktinya? Beliau katakan, baiti jannati. Sekarang banyak orang kaya tapi rumahnya tidak dinikmati. Banyak duitnya tapi tidak dinikmati. Malah bukan namanya dia pakai. Kalau kita cerita kebahagiaan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Rasulullah sebelum menikah, itu beliau pengusaha muda. Bahkan boleh dikata orang-orang Islam pertama masuk Islam itu generasi muda. Kalau istilah Indonesia supaya Bapak gampang tahu, anggota HIPMI. Abu Bakar Siddiq orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Orang-orang kaya dulu. Tapi bedanya beliau itu kekayaannya fisabilillah untuk dakwah. Kalau kita kaya bakil pelit. Allah larang kita kaya, tidak. Saya paling jengkel itu Pak. Biasa saya sandingkan Pak. Misalnya saya post dulu ini saya pakai private jet. Ya, saya dibully. Suka pamer kekayaan.
Nah kau tahu ini saya cuma numpang. Nebeng. Bukan saya punya. Saya hanya ingin mencitrakan bahwa jadi mubalik itu tidak mesti susah. Supaya anak-anak kita juga mau belajar agama. Gimana anak kita mau belajar agama, Pak? Pulang dia lihat Ustadz pulang bawa ketan. Iya toh? Bawa ayam di kampung, lepas pula ayamnya. Dikejar lagi, jatuh sarungnya, Pak. Gimana anak kita mau sekolah agama? Dia lihat artis, Pak. Cuma datang lompat-lompat, buka baju, tang. Hidupnya mewah. Maka saya kadang sengaja posting bahwa jadi ulama, jadi pendakwah tidak mesti kau susah. Alhamdulillah saya bukan mau sombong, Pak ya. Wah, saya pakai kendaraan di Makassar, sepertinya kendaraan saya pakai, Pak. Tidak cukup 3 orang yang punya di Makassar. Hebatnya lagi, bukan saya beli. Saya dikasih. Allah Karim. Hari ini saya dapat lagi orang kasih saya mobil Alphard untuk saya pakai di Jakarta. Tidak perlu keluar duit. Dan siapa yang belikan saya? Non-muslim Tionghoa dari Palembang. Coba kita ya, orang yang banyak punya duit, banyak barang-barang mewah, tapi dia beli. Kalau saya, bukan saya beli. Lalu ketika saya post dibully, Pak, yang dia senang kita jalan kaki. Yang dia senang kita, kau bilang yang sinis-sinis begitu. Kamu tahu perjalanan dakwah saya? Kamu pernah enggak rasakan? Saya pernah emosi, Pak. Kau pernah enggak rasakan kita naik perahu malam-malam buaya di samping kita? Tapi alhamdulillah enggak berani ganggu, kan dia bilang di atas bosnya. Buaya darat ini di atas, Pak. Saya bilang, kamu pernah enggak rasakan jam 1 dini hari ditinggal mobil, jam 6 baru sadar sopirnya penumpangnya hilang. Ini saya pernah rasakan, Pak. Pinggir jalan, saya sholat subuh terpaksa di tengah hutan. Kita semua pernah rasakan. Naik katinting 9 jam. Waktu dihubungi dia bilang cuma 2 jam. Begitu sudah lewat 2 jam, saya bilang, Pak, ini sudah mau hampir 3 jam, tidak sampai-sampai. Dia bilang, Ustadz, sebenarnya ini 9 jam, Pak Ustadz. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, Bapak tidak mau datang. Coba. Bapak tahu penderitaan saya tidak pernah istirahat. Kami ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Ya kan? Nah, kalau ada episode cerita senang-senang, ada episode cerita susah-susah. Kenapa yang susah-susah? Karena saya lihat bapak-bapak muka susah semua sini. Ya kan? Nah, kalau di depan orang kaya, kita cerita tentang bagaimana keutamaan orang kaya. Jangan di depan orang miskin, bapak cerita kaya. Maka dia pasti, waduh, susah betul hidup saya. Ya kan? Di depan pejabat, kita cerita tentang keutamaan jadi pejabat. Supaya dia senang. Allah larang enggak kita kaya? Tidak. Yang Allah larang bakhil. Yang Allah larang at-takazur. Kau berlomba-lomba memperkaya diri, kau pamer-pamer, lalu kau enggan bayar zakat. Kemarin tuh Pak saya jengkel sekali. Saya post foto saya dengan salah satu pengusaha. Dia bilang, Ustadz, sekali-kali dong foto dengan anak yatim. Saya bilang, saya bukan cuma foto dek, saya puluhan saya sekolahkan beasiswa. Dari mana? Dari honor dakwah saya. 56 orang anak sarjana yatim piatu, tidak mesti cerdas. Saya kasih beasiswa, Pak, 56 orang. Kalau lihat muka saya tidak mungkin saya punya. Dari mana saya dapat? Itulah kalau Bapak undang saya ceramah, itulah aku bagi-bagi. Saya bilang, malah ada yang malah Ustadz Matre. Saya bilang, kau minta maaf ya. Kalau enggak, saya lapor kau di polisi. Kurang ngajar kau. Saya marah, Pak, kalau ada yang maki-maki saya. Kenapa? Saya sampai seperti ini, Pak. Saya dari bawah itu bersusah payah supaya saya bisa dapat derajat yang agak baik. Lalu kau mau rendahkan saya lawan kamu. Saya orang Bugis, bos. Macam kutikam kau. I'm just kidding. Ya Pak ya. Ada lagi? Ustadz, Afwan Ustadz, ya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di bawah tidak bisa naik ke atas Ustadz. Karena terlalu penuh, tadi info ke panitia. Pertanyaannya, apabila pendapatan istri lebih banyak dari suami, bagaimana hukum pendapatan istri?
apakah boleh untuk suami dan anak, dan bagaimana caranya supaya suami bisa ridho kepada istri yang berpendapatan lebih? Oke, ibu-ibu, saya mau tanya, suaminya ibu buruh, gajinya 2 juta 1 bulan. Ibu pegawai negeri, kepala dinas, gajinya 10 juta 1 bulan. Kira-kira ibu masih mau hargai suaminya enggak? Wong ada aja gajinya suamimu lebih besar masih kau bilangnya apa kau? Hah? Itulah sebabnya kenapa Islam mewajibkan laki-laki cari nafkah, bukan perempuan. Kenapa? Karena potensi melawan suami. Saya ulang, potensi tidak berarti semua. Potensi melawan suami. Kenapa? Setan masuk, Bu. Ketika ibu normal, tidak ada masalah. Tapi ketika suamimu nasihati kamu dan kau capek pulang kerja, apa kau kata? Masuk setan. Apaan nasihatin? Dia aja gajinya cuma 2 juta. Lawan. Itu sebabnya laki-laki, kau yang cari nafkah. Istrimu duduk cantik di rumah, kau bawakan uang. Bukan tanggung jawabnya cari nafkah. Tapi berapa banyak perempuan ikhlas pergi jual bawang, gorengan. Mulai sore dia tinggalkan rumahnya, dia jual gorengan. Untungnya paling 100.000 1 malam. Rela dia lakukan. Kenapa? Mengurangi beban suami. Lalu kau berkhianat, kamu bukan bagian dari umatku, kata Nabi. Tapi apakah perempuan boleh cari nafkah? Boleh, dengan catatan tetap hormati suamimu. Tapi kalau gajimu sudah lebih tinggi dari suami, sangat potensi melawan suami. Dan kalau kau sudah lawan suamimu, dengar, ada 4 perempuan bahan bakar api neraka. 1 di antaranya perempuan yang memaki suaminya. Boleh marah? Boleh. Saya kecewa, Bang. Ku tinggalkan Jawa datang ke Bekasi sini, Bang. Ternyata kau tipu saya, Bang. Boleh. Tapi tidak boleh menghina. Memang kau goblok. Sama aja kau bapakmu, kurang ngajar ini. Itu bahan bakar api neraka. Nah, sekarang pertanyaan bapak tadi, ibu tadi. Boleh enggak nafkahnya suami istri ini tadi, cari nafkahnya, dia kasih ke suaminya. Ibu dapat pahala ganda. Pahala apa? 1, pahala sebagai ibu rumah tangga dan pahala sebagai kepala rumah tangga. Double gardan ibu dapat. Pahala. Kalau suamimu malas tidak dapat duit, dia tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Tapi hebatnya itu suami, dia tanggung ibu dunia sampai akhirat. Kalau ibu alim, ibu baik agamanya, suamimu tukang judi tidak sholat, kamu tidak urus suamimu. Tapi kalau suamimu ulama, istrinya tidak pakai jilbab, tukang gosip, tidak bayar puasanya, dicari. Mana suaminya ini? Kok bisa begini ini suaminya? Itu sana mau masuk. Pak, tunggu dulu. Mau masuk surga, tunggu dulu. Belum selesai urusanmu. Siapa ini? Aduh, istri saya itu Tuhan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna ayat. Jadi makanya ibu jangan juga suka ngomel. Kenapa? Karena ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Dan tidak sedikit suami merahasiakan susahnya cari nafkah agar suaminya agar istrinya di rumah tenang. Saya dalam dakwah, alhamdulillah tidak pernah saya ngeluh sama istri saya. Saya ditinggal ini, saya begini, saya belum dikasih makan sudah ceramah. Tidak pernah saya cerita. Jangan juga panitia tersinggung, bukan di sini. Jelas ya? Jelas? Oke. Ada lagi? Cukup. Jelas banget Pak Ustadz, belum ada nasi box ini ya bro. Mungkin 1 dari ibu-ibu yang di atas ya. Ibu silakan ibu pakai kerudung hitam. Kerudung hitam, boleh dibantu teman-teman ya? Boleh estafet wirelessnya Ricky? Boleh, Afwan Bapak, maaf. Ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu ya, semua ya Bunda, Bang. Hadiahnya ada deh, pertanyaan terakhir ada. Insya Allah nanti yang bertanya tadi diantarkan hadiah sama panitia. Iya. Beneran, ini beneran. Beneran ya? Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memang sering mengikuti apa yang disampaikan Ustadz di YouTube ya. Saya suka sekali dengan yang apa disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Saya selalu like gitu ya. Dan saya juga pernah melihat itu istrinya Pak Ustadz memang Masya Allah cantiknya luar biasa. Yang ingin saya tanyakan. Ya. Ya. Halal Bu ya, halal ya. Ya, silakan. Lagi waktu mau pemilu, saya kan pernah menerima uang serangan fajar. Ya. Saya kan dipaksa katanya ini menolak rezeki. Akhirnya saya terima, tapi saya kasih dengan anak yatim. Apakah itu saya berdosa gitu Pak Ustadz? Ya, Bu, terima kasih. kalau mau baik dan mendidik jangan diterima. Ini masalahnya ibu mau juga terima. Kalau dipaksa ndak mungkin dia mau tinju ibu, ndak mungkin. Ya, cuma karena setan masuk, ambil aja. Ya, lain kali jangan diterima ibu ya. Kita perbaiki bangsa kita dengan bermula, jangan terima uang sogok politik ya. Bu ya, insya Allah. Ibu ndak kaya dengan menerima 300.000 dan ibu tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsa. Kalau ibu terima, itu berarti ibu menutup masa depan anak yang jujur, cerdas, akhlak baik, jadi anggota DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa untuk masuk jadi pejabat. Terima Coba kasih, Pak bermula Ustadz. dari itu. Soal istri saya Bu, ini adik-adik nih yang belum punya istri. Dek, dengar ini. Ini kisah nyata. Nggak usah kau pacaran, Dek. Istri saya itu, saya ketemu ibunya hari Ahad dalam pengajian. Jumat saya lamar. Nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Nanti saya lihat setelah ijab kabul. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Terlalu lama pacaran. Pacaran kau 2 tahun, berapa kali kau tipu? Berapa kali kau bohongi? Dan pada saat itu tidak ada ikatan sehingga kalian saling memaki. Pada saat sudah 2 tahun saling memaki, masuk ke rumah tangga, pasti kebiasaan buruk itu terbawa. Nggak mungkin kau mulai dari nol. Memangnya kau pompa bensin? Nggak mungkin ya. Maka nggak usah pacaran. Jangan pacaran. Nggak bahagia. Saya buktinya. Nggak pernah ketemu Pak. Nggak pernah lihat wajahnya. Fotonya aja nggak pernah saya lihat. Nanti sudah ijab kabul, baru saya ketemu. Wow, hafal Quran. Kalau saya pula pergi ceramah, video call. Ustadz, Ece, hafalannya sudah hadis kesekian. Alhamdulillah. Daripada anak orang kaya, cakti, tapi tidak bisa tenang jiwamu. Begitu kau keluar, datang lagi sama mantannya ini. Kau kaya, kau dihinanya. Tapi coba kalau agamanya baik, insya Allah adik-adik sekalian, tidak usah kau pacar-pacaran. Kau suka, langsung lamar. Tidak dia terima, berarti bukan itu yang terbaik. Ini pacaran syar'i. Dari mana kau belajar pacaran syar'i? Tidak ada itu. Ya, oke bos. You understand? Thank you very much. Ya, oke Bu, ada lagi? Cukup? Bapak-bapak dulu, kenapa ibu-ibu semua ini? Bapak-bapak lagi? Oh, satu. Ya, silakan. Ya. Satu. Oh ya, silakan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mohon maaf, saya ini Bapak Ibu ya, jangan bandingkan dengan guru-guru ibu bapak yang lain yang kenyang dengan dalil-dalil Quran hadis. Saya lemah dalam hafalan. Kenapa? Karena saya memang tidak pernah mondok Pak. Saya SD, SMP di kampung, SMA jurusan fisika. Fisika Pak jurusan saya. Kuliah sospol, komunikasi. S2 PR, public relation. S3 juga komunikasi politik. Jadi ustadz. Kalau ustadz yang lain coba sebut, semua dari Timur Tengah. Saya dari Unhas, sospol. Tapi karena niat saya mau dakwah, mau saya banyak berusaha, biarlah Allah yang membantu saya. Alhamdulillah, ya. Biar non muslim pun senang dengar dakwah saya. Nah, alhamdulillah, besok saya mengislamkan lagi, tapi tidak pernah saya share yang mengislamkan orang. Kenapa? Saya menghargai perasaan umat yang lain. Sama juga kita Pak, kalau diviralkan orang dikafirkan kan jengkel kita Pak ya. Begitu juga orang lain. Maka cukuplah mereka dia masuk Islam, alhamdulillah ya.
Oke, Mi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono. Pertanyaan pertama, iman kan naik turun ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, bagaimana tips untuk biar kita tetap menjaga konsistensi kesabaran dan semangat ibadah? Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan keuangan di rumah tangga? Apakah harus diserahkan penghasilan suami ke istri semua, atau kalau misalnya setengah saja udah cukup untuk untuk kebutuhan bulanan, apakah sudah cukup? Terima kasih Pak Ustadz. Inilah sebabnya kenapa perempuan gampang masuk neraka, Pak. Ya udah. Baru pertanyaan begitu Pak, tahu ini? Handphone. Kalau Bapak punya handphone pakai terus, kenapa Pak? Lobet. Kalau lobet Bapak apain? Kalau tidak dicas? Mati. Kalau mati masih bisa pakai? Tidak. HP baru Pak, pulsanya 10 juta, kuotanya unlimited, bisa pakai? Tidak. Enggak, begitu juga dengan hati. Kalau dunia terus, Bapak enggak cas, pasti mati hatinya. Lihat pekerjaannya orang baik, dunia. Lihat rumahnya orang mewah, dunia. Lihat popularitasnya orang, dunia. Lihat mewahnya jabatan orang yang semua fasilitas difasilitasi negara, dunia. Lihat istri cantiknya orang, dunia. Kapan Bapak cas? Kalau tidak dicas, mati hatinya. Punya hati tapi tidak ada gunanya. Kapan casnya? Satu, nih, dengar dakwah. Dengar dakwah. Dua, berteman orang-orang soleh. Kalau Bapak berteman dengan orang soleh, Bapak ketularan solehnya. Kata Nabi, kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Bapak tahu kulit kambing? Tahu kan? Kalau dia menjadi pembungkus Quran, kulit kambing yang hina selalu dicium. Ambil Quran, cium. Selesai baca, cium, simpan di atas. Kenapa? Dia mulia karena berteman dengan Quran. Tapi kalau Quran berteman dengan drum, Bapak tahu drum? Bersahabat dengan kulit kambing, apa jadinya? Dipukul Pak, duk, salah milih teman. Ya Pak, kalau Bapak berteman dengan Dasat Latif, tidak mungkin saya bilang, Pak, di mana panti pijat yang bagus ini? Tidak mungkin, ya kan? Pasti ayo Pak, di mana sholat bagus berjamaah, yang bagus parkirnya. Bertemanlah. Maka di nomor handphone Bapak sebaiknya ada ulama, ada ustadz, ada orang-orang soleh. Ya. Ngopi, boleh ngopi dengan pengusaha, tapi sekali-kali ngopi dengan penghafal Quran. Supaya apa? Kita berharap ketularan imannya, kebaikannya. Ya? Yang ketiga, Bapak setelah satu, saya ulang Pak supaya tidak lupa, dengar dakwah. Dua, berteman dengan orang-orang soleh. Tiga, jangan kunjungi tempat yang cenderung membuat kita maksiat. Ya, tidak usah saya sebut, tapi tahu Bapak salah. Yang keempat, berapa? 4. Yang keempat, coba Bapak selalu berpakaian khas orang Islam. Coba Bapak, pernah enggak Bapak lihat saya tidak pakai gamis? Saya kemana-mana sepeda pun saya pakai gamis. Orang bilang enggak nyambung, saya bilang enggak apa-apa, emang saya susah kau. Ayo, minimal kalau saya pakai gini Pak, saya enggak akan ke tempat-tempat yang jelek. Tidak mungkin saya nyasar panti pijat. Pakai gini enggak mungkin Pak. Oh kan cuma mijat Ustadz. Iya betul, lain dipijat, lain mengeras. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Ibu-ibu, Bu, kalau mau suamimu baik, tidak jalan kemana-mana, suruh pakai peci hitam, putih. Suruh pakai gamis. Sudah Ustadz, dia ganti di mobil. Sudah karakternya memang sudah itu jahat. Ya, yang kelima, Pak, paling penting, doa. Ujung Al-Baqarah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Maka banyak juga saudara-saudara kita yang telah menyatukan dirinya dengan kelompok hijrah, gagal. Kenapa? Karena kembali lagi ke komunitas awalnya. Ya, boleh enggak bergaul dengan mereka? Boleh, tetapi setelah itu Anda yakin dulu tidak akan rusak. Ya, you understand?
Yes, Thank you very much. you are welcome. Ah, bagus sekali kau. Ada lagi? Masih banyak Hah? ya? Oh, Yang gaji pengelolaan- suami. Ya. Pak begini, kebutuhan istri 5 juta dalam sebulan. Maka bapak dosa kalau punya duit 7 juta cuma kasih 3 juta. Kenapa? Karena bapak mampu dan tidak memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya 5 juta, tapi gaji kita cuma 4 juta. Bapak serahkan semua. Kelebihan kalau ibu nuntut yang 1 juta, itulah yang Rasul tidak senang. Jangan kau bebani suamimu dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. 4 golongan yang saya sebut tadi, Bu. Yang perempuan penghuni api neraka, satu di antaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Halo Ibu. Bu, mau tolong saya sebentar. Tolong saya Bu. Angkat sikunya Bu. Ini, tolong gigit. Ayo gigit sikunya Bu, saya kasih hadiah handphone saya. Ada yang bisa? Ayo gigit sikunya Bu. Ayo gigit. Itulah suamimu kau suruh sesuatu yang tidak, yang di luar kemampuannya. Ya, nah, bapak punya gaji 7 juta, kebutuhan 5 juta. Jangan kasih semua 7 juta Pak. Harus ada namanya uang suami. Karena kalau bapak kasih semua susah nariknya Pak. Bener Pak, saya pun rasakan itu Pak. Ya. Betul itu Ustaz, betul. Susah, dia kalau sudah pegang uang Pak, susah memang. Kenapa? Ibu, oi. Dengar juga saya ini Bu. Setengah mati saya bela kau di sini. Bu. Tidak semua penghasilan suami wajib disetor ke istri. Nah sekarang saya tanya Ibu, apa semua kewajibanmu kepada suami kau lakukan? Enggak kan? Ya Bu, maka Ibu, kalau kewajibannya suami sudah terpenuhi, ada namanya uang suami Bu. Uang suami ini apa? Datang kemenakannya. Ibu tahu siapa itu kemenakannya? Tahu Ibu? Anaknya kakaknya. Ibu tahu siapa kakaknya? Saudara sekandungnya. Sejak kecil dia sama-sama suka duka. Lalu masa datang anaknya, kamu tidak mau kalau dikasih duit. Istri macam apa itu? Maka itu sebabnya supaya ibu tidak sakit hati di depannya kau kasih duit, maka biarkanlah dia sembunyi-sembunyi kasih kemenakannya. Dosa? Tidak. Kenapa? Menjaga perasaannya istri. Karena kemenakan terus. Ya ibu ketawa karena ibu begitu kan? Satu kali ibu masih rela. Tapi kalau tiap 2 kali sebulan, ibu betul-betul bidadari surga kalau tidak marah Bu. Tapi saya tidak yakin kalau lihat muka-muka. Tidak yakin. Ada namanya uang untuk ibunya. Datang ibunya dari kampung. Apalagi kalau ibu marah kalau dikasih mertua. Allah jangan Bu, istighfar. Kadang ada istri marah kalau dikasih ibu. Itu banyak yang curhat sama saya. Dia kasih istrinya, kasih mamanya sembunyi-sembunyi. Saya bilang iya sembunyi-sembunyi karena kau marah kalau kau dikasih. Dia tahu kamu marah. Maka dia sembunyi. Supaya apa? Supaya kau tenang, ibunya juga dapat. Tidak masuk akal saya kalau ada istri yang marah kalau kasih uang suami, ibunya suaminya. Hei Bu, tolong jawab. Ibu pernah rasakan hamil? Pernah? Enak enggak? Oh jalan aja susah. Mau duduk. Iya tuh Ibu. Ada ibu-ibu hamil tengkurap. Berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan. Repot kan? Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia selebriti keluar kok nak? Enggak. Cuma ya toh? Masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ya tuh Ibu? Nah Ibu saya mau tanya. Bu, tolong jawab dengan jujur Ibu.
Siapa yang mengandung suamimu? Siapa? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa menyusui suamimu? Nah sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Jawab ini. Oh saya kalau istri saya kalau ada besok-besok misalnya dia bilang pilih kau ibumu atau istrimu. Saya pasti bilang saya pilih ibuku. Istri belum tentu kita jodoh sampai akhir. Tapi ibu ndak ada bekas. Tapi dia ndak urus saya dari kecil. Itu urusannya dia dengan Allah. Urusanmu bahagiakan orang tuamu. Begitu juga suami. Datang mertua, ibu bapaknya istrimu muliakan. Kenapa hidupmu susah dalam ekonomi dan ndak bisa bahagia? Salah satu sebabnya kau durhaka sama orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ya bu ya. Jadi jangan pernah marah kalau suamimu kasih duit keluarganya. Ya. Yang ibu marah kalau dia pelit padahal ada. Ya, bapak juga bukan bagian dari umatnya Nabi kalau pelit sama istri padahal bapak mampu. Ya. Tidak ada orang bangkrut kalau dia sedekah untuk istrinya. Malah istrinya makin ikhlas berdoa. Ya. Jelas, Pak? Ya, jelas. Ada lagi? Cukup? Mana? Depan. Oh, paling Ustadz. depan. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ya, saya biar sampai sore, tidak masalah. Oh, masih ada 16 lagi Ustadz. Tidak ada masalah, Pak. Saya layani sampai kapok. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazar Ustadz, izin bertanya. Ustadz kalau misalkan ada suami atau istri ya, ada satu yang mungkin yang baru hijrah atau yang satunya belum gitu Ustadz. Ada nggak sih batas kita sampai, kita udah ngajak gitu, tapi masih belum mau yang istrinya atau suaminya gitu Ustadz. Ada nggak batas kita, saya nyerah deh, udah nggak bisa diajak gitu. Ada nggak ada batasnya sabarnya kita, ngajak dia udah nggak bisa gitu. Makasih. Dengar ibu, bu. Bagi istri yang menolak ajakan suaminya, pilihannya satu. Kena murka Allah. Yang kedua, ikhlaskan suamimu kawin lagi. Ya kan ibu menyerah. Iya kan? Saya menyerah Pak. Oke? Karena kau menyerah, nikahkan saya. Surga bu. Ya ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Bu, nah sekarang Pak, ini bukan bermasuk porno dan jorok ya. Ini pendidikan fikih keluarga. Bapak usia 45. Istri juga 43. 43 ibu masih sudah menopause ya bu ya? Berarti 60 ibu ya? 60? Oke. Biar Ustadz dibohongi juga ini bu. Berapa ibu? 40. 50. Oke lah. Suami 55. Ibu 50. Ibu sudah tidak mampu melayani suami. Itulah sebabnya Islam menghalalkan poligami. Jangan marah bu, dengar dulu. Jangan dulu. Bu, libido laki-laki itu bu, libido namanya, itu aplikasi bawaan. Ya, ibu punya handphone. Ada kan aplikasi yang di-download, ada bawaan. Yang di-download itu Facebook, Instagram, ya. Boleh dihapus enggak itu aplikasi? Boleh, tapi itu nomor handphone. Boleh dihapus enggak? Kenapa? Bawaan pabrik. Libido laki-laki itu ibu, Allah yang kasih. Dan Allah tahu tidak ada laki-laki yang pernah puas. Kasih dia 90 tahun kasih bini baru, masih bisa dia layani. Dengar dulu. Nggak percaya? Lihat tuh. Ada itu bapak-bapak sudah 80 tahun punya istri, masih punya anak. Maka Allah tahu berat itu bagi perempuan. Berat. Maka Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa?
insya Allah kau masuk surga kelak. Boleh enggak tidak setuju? Boleh, tapi jangan memaki orang yang poligami. Kenapa? Itu halal. Ibu tahu enggak dalam rumah tangga dalam Quran? Itu kan ada 4 karakter, tipe. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Lut. Ada lagi, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Ada suami kafir, istri kafir. Abu Lahab. Ada istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihissalam. Dari 4 sifat ini Bu, Ibu pilih mana? Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang, "Tidak usah Ibrahim Ustaz, Firaun saja." Inilah perempuan Pak, paling susah diajak ngomong. Kenapa? Karena mereka memakai perasaan, bukan logika. Bu, kenapa Islam menghalalkan poligami? Yaitu tadi, ibu 50 tahun, colek, pasti ibu ngamuk. Iya toh? Ya sudahlah ibu, tidak usah dilanjut. Nah, maka laki-laki daripada dia bersinah, Allah kasih pintu. Nikahlah lebih dari 1, boleh. Dengan catatan mampu. Mampunya itu 1, mampu secara materi. 2, mampu dipermalukan. Itu juga mampu. Mampu dimusuhi anak, mampu dimusuhi istri, mampu dibully. Silakan. Boleh dirahasia, boleh. Namanya nikah siri. Tapi yang tidak boleh nikah mut'ah, kontrak. Mana itu nikah siri? Bukan berarti tidak ada wali. Tetap ada wali, cuma tidak ada surat nikahnya. Tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena besok-besok pasti yang rugi perempuan. Kenapa kita hidup bernegara? Bernegara itu ada administrasinya. Besok-besok ibu mau menikah, mau sekolahkan anak, diminta akte kelahirannya. Akte kelahiran tidak bisa keluar kalau tidak ada buku nikah. Tidak ada akte kelahiran, tidak bisa sekolah. Itu siapa yang rugi? Anak. Maka bapak nikahlah secara baik-baik. Ya? Untuk menikah secara baik-baik, ada 2 kata dalam Quran, nikah dan sawaj. Sawaj itu bahasa Indonesianya pasangan. Pasangan namanya pasangan, tidak mungkin sukses tanpa pasangannya. Ibu saya kasih sandal Louis Vuitton, harga 20 juta. Mau ibu? Tapi cuma kiri. Pakailah itu ke Plaza Indonesia, kiri doang 20 juta. Dibilangi kamu gila. Itu artinya bapak-bapak tidak mungkin sukses tanpa dorongan istri. Ibu-ibu tidak mungkin sukses tanpa bantuan suami. Maka disebut sawaj, pasangan. Saya bisa ceramah begini bukan karena saya hebat. Tapi karena Mama Nyece yang hebat. Mana bisa saya ceramah kalau Mama Nyece sudah marah. Begitu lagi 5 menit saya ceramah, dia bilang pulang kau, pulang. Pulang kau. Kenapa sayang? Anakmu kesetrum. Itulah fungsinya istri. Maka yang baik saling menghormati. Makanya kita Indonesia sebut samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan dari skincare. Kalau ini mukamu putih, lehermu hitam. Apa itu yang membuat suamimu tenang? Tidak, akhlakmu. Ya, paham ibu? Nah, soal poligami ini bab khusus. Dan tidak akan pernah mau diterima ibu-ibu. Jadi tidak usah cerita depan ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu sudah pulang, baru bapak saya kasih tahu rahasianya. Ya, ibu. Jelas ya? Baik, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih ya Bunda Bang Kakak. Ya, dan sebelum. Ya, Sebelum. Sudah habis ini pertanyaan. Habis ini kan? doa Habis. ya Ustadz. Ya, Bu, selesai dengar ceramah ini, itu kalau dalam ilmu komunikasi namanya efek. Ya, kan itu orang kalau bicara komunikasi ada 5 aja Bu. Siapa, dasat latif, mengatakan apa, pesan-pesan agama, melalui apa, dakwah, pidato, konvensional seperti ini. Kepada siapa, hadirin sekalian jamaahnya. Efeknya apa? Nah ini, efek dakwah itu ada 2. 1, selesai dengar dakwah, oh betul itu Pak Ustadz. Saya lah ini yang selalu menyiksa suami saya.
Mulai hari ini saya memperbaiki diri, minta maaf sama suami. Inilah yang Allah sebut dan agungkan dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Dia bertambah imannya. Itu efek pertama. Efek kedua, pandai juga itu Ustaz. Cerita. Ini juga yang Allah singgung dalam Quran. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Bapak-bapak tahu binatang? Tahu? Ada namanya kambing. Kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal juga seruduk temannya, dia panggil penjaganya. Jual itu yang nakal. Jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa dia bilang? Bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya coto Makassar. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tulangnya sop konro. Pelernya obat kuat. Itu waktu saya kecil dulu. Dibakar, diiris baru dibakar. Ya, kambing. Nakal, jual. Dan yang beli, potong. Tapi kalau ada sedulur-sedulur, nakal, tukang gosip, lawan suami, dah pakai jilbab, mau diapa? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau makan? Jangankan makan, diusap aja wajahnya jenazah, ibu mau langsung pegang pipi, enggak, dicuci tangan sabun baru bisa. Begitu jijiknya kita sama jenazah. Maka itu tujuannya pengajian begini. Agar apa? Agar kita pulang tidak menjadi orang yang lebih hina dari binatang. Mudah-mudahan ada manfaat. Tentu apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak berkenan, maafkan saya. Tidak usah saya dibully. Tidak senang, cukup hapus nama saya di blognya ibu. Kalau masih senang, sebarkan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh pimpin doa Ustaz buat kita semua di sini Ustaz ya? Oke, kita doa dulu. Mudah-mudahan lain kali kita bahas etika dan tata cara berdoa. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus musyawarah Allah panjangkan umurnya, kuatkan imannya, terhindar dari fitnah dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat beri hidayah, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan kemampuan bagi kami melaksanakan apa yang kami paham dan mengerti hari ini ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak, berikan kesanggupan kemampuan kepada kami melaksanakan hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, berikan kami kesanggupan menghindarinya. Ya Allah, Engkau sumber segala kebahagiaan, Engkau yang membolak-balikkan hati setiap hambamu. Bahagiakan kami ya Allah, bahagiakan rumah tangga kami ya Allah, berkahi segala penghasilan kami ya Allah, ridhai segala ibadah kami ya Allah, dan maafkan kami jika kami salah dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.